Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zohral Falanur. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi ikon pada Microsoft Word. Yang pertama, langsung saja ke My Links, yaitu My Link berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan proses pencetakan di atas amplop. Kita masuk ke grup Create. Envelopes ini digunakan untuk mencetak langsung di atas amplop. Selanjutnya, Labels ini digunakan untuk membuat label secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke grup Start Mail Merge. Start Mail Merge ini digunakan untuk membuat surat massal secara otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke ikon Select Recipient, digunakan untuk menentukan data-data penerima surat. Selanjutnya ke ikon Edit Recipient List. Ini digunakan untuk menyunting dan data penerima dan menerima surat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke grup Write and Insert Field. Highlight Merge Field ini digunakan untuk menandai bagian ruas pada surat. Selanjutnya Address Block. Address block ini digunakan untuk menyisipkan ruas data alamat penerima surat. Selanjutnya, greeting line. Greeting line ini digunakan untuk menyisipkan kata sapaan pada awal surat. Selanjutnya, insert merge field. Insert merge field ini digunakan untuk menyisipkan field tertentu dalam surat. Oke, selanjutnya match field. Match field ini digunakan untuk mencocokkan field pada dokumen dengan data penerima surat. Oke. Selanjutnya ikon record. Ikon record ini digunakan untuk menampilkan data penerima pada tampilan aktual. Selanjutnya kita masuk ke finish and merge. Ini digunakan sebagai langkah terakhir proses pembuatan surat massal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tab review. Tab review ini berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan proses penelahan, pengkajian, atau revisi dokumen. Kita masuk ke grup proofing. Spelling and grammar. Spelling and grammar ini digunakan untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa. Selanjutnya define. Define ini digunakan untuk membuka task pane research. Selanjutnya thesaurus. Thesaurus ini digunakan untuk mencari padana kata terpilih. Selanjutnya kita masuk ke grup comment. New comment. New comment ini digunakan untuk memberi komentar koreksi dokumen. Selanjutnya track changes. Kita masuk ke grup tracking. Track changes. Track changes ini digunakan untuk menandai semua revisi yang dilakukan pada dokumen. Oke, selanjutnya kita masuk grup changes. Accept ini digunakan untuk menerima satu revisi dan pindah ke revisi lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tab view. Tab view ini berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan penataan tampilan lembar kerja. Kita akan masuk ke grup view. Kita akan menuju ke print layout. Print layout ini menampilkan lembar kerja dalam tampilan sewaktu dicetak atau di print. Selanjutnya read mode ini digunakan untuk membaca dengan layar penuh. Selanjutnya outline. Outline ini digunakan untuk mengatur penataan tampilan aktif menjadi satu jenis. Selanjutnya kita akan masuk ke folder zoom atau grup zoom. Zoom ini digunakan untuk mengatur tingkat pembesaran tampilan lembar kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke grup window. New window. New window ini digunakan untuk membuat jendela baru untuk dokumen aktif. Selanjutnya di grup makros ini digunakan untuk mengaktifkan fasilitas pembuatan makro. Oke,
Itu saja. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Zoral Falanur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.